إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. قال المؤلف رحمه الله نفعنا بما آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما 19 baris. Wa min alamati tamami mahabbatihi. Wa min alamati mahabbatihi zuhdu mudda'iha. Wa min alamati tamami mahabbati zuhdu mudda'iha fid dunya wa itharu al-faqr. Wa min alamati tamami mahabbati utawi iku, dan itu setengah saking tanda sempurna oleh mencintai Rasul iku zuhdu mudda'iha, zuhud saking wong kang ngaku-ngaku ing mahabbah. Saya ini muhibbin. Wah, kalau muhibbin di mana fit dunya, yang dalam dunia, wa itharuhu tawnya, wa itharuhu utawe mengutamakan Rasul iku al-faqr, sifat fakir. Wanita mengutamakan Rasul, mahabbatul Rasul itu al-faqr, sifat fakir. Waktu fakir dan miskin beda ya. Fakir dan miskin itu beda. Kalau miskin ukurannya tidak punya uang. Kalau fakir merasa kurang. Jadi bisa jadi fakir itu orangnya kaya. Ya. Kalau miskin dia pasti melarat ya. Jadi miskin. Jamaknya masakin. Nah ya. Pemuda masakin itu kan rata-rata gaya tol, ya, masakin, pemuda masakin ini gaya tol, ya, miskin ukurannya harta, tapi kalau fakir bakal. Jadi selalu merasa fakir itu hanya boleh ila rahmatillah. Kita wajib fakir ila rahmatillah, selalu merasa kurang terhadap rahmatnya Allah.
Selain itu fakir gak ada yang benar. Ditempatkan kemanapun fakir itu tidak ada yang benar kecuali ila rahmatillah, fakir kepada rahmatnya Allah. Fakir yang lain tidak ada yang benar. Nah, miskin itu orang yang ukurannya memang gak punya uang. Artinya butuhnya 100, punyanya 50, itu miskin. Kalau fakir butuhnya 50, punyanya 20.000, tapi merasa kurang 30.000. Paham ya? Saya butuh mobil 1, punya mobil 2, kan sudah melampaui kebutuhan. Tapi saya merasa kurang berapa? Kurang 10 lagi. Itu namanya orang fakir. Itu hanya sembuh kalau apa? Dibungkus kayak kafan. Nah, itu baru sembuh. Fakir itu penyakit, itu siksaan. Orang yang jauh dari rasa syukur kepada Allah, adzabi lasyadid, itu fakir. Jadi berapapun yang dia miliki selalu merasa kurang. Itu nggak tersiksa dia. Dia punya tapi seperti orang yang nggak punya. Orang ghani, orang kaya adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang dia miliki, walaupun dia miskin. Itu ghaniyun. Ya, orang ghaniyun itu ukurannya bukan harta, tapi bagaimana dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Itu ghani. Mustaghna anhu. Jadi kita itu minta menjadi orang yang ghaniyun anid dunya. Ya, kita butuh makan 1 piring, ya sudahlah 1 piring saja yang kita inginkan. Kalau 2 piring buat apa? Itulah kelebihan manusia, suka kepada kelebihannya bukan kebutuhannya. Ya, yang dia inginkan itu piring kedua dan ketiga, padahal yang dibutuhkan ada piring pertama. Dalam hal ini manusia itu lebih rakus dari hewan. Hewan paling puas sekali bermacan. Itu kalau dia sekali makan butuh 5 kilo, dikasih 6 kilo, sisa 1 kilo gak dimakan. Itu macan. Menungso dikasih 1 kilo, 5 kilo yang disimpan itu hilang. Digolek, yang disimpan itu digolek. Itu menungso. Hewan itu semuanya rakus-rakus, hewan kan kayak monyet, kita rakus semuanya. Tapi kalau dia kenyang ya sudah ditinggal. Manusia kan enggak. Makanya balhum adhal itu bisa lebih parah dari hayawan. Manusia itu ketika tidak anatik, nalarnya, logikanya, nuraninya tidak jalan, maka dia lebih dahsyat dari hewan. Nah, balik. Wah, fakar. Wattisafuhu bihi, adapun utawi mensifati fakar bihi, mensifati Nabi, oleh mensifati Nabi bihi kalawan fakar, kama qala kaya oleh qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, innal faqra ila man yuhibbuni asra'u minas sabil min a'la wadi awal jabal ila asfali. Innal faqra, sesungguhnya sifat faqr, ilaman yuhibbuni, yang mencintai, ilaman mariwang yuhibbuka, mencintai sapa rasul ni ingsun, sapa man ni ingsun rasul
itu asra'u lebih cepat minas saili, ya, minas saili saking air yang mengalir, min a'lal wadi dari arah tingginya wadi jurang, awil jabali atau gunung, ila asfali. Innal faqra sebenarnya sifat fakir ila man yuhibbuni iku asra minas sayli min a'lal wadi awil jabali ila asfali. Perumpamaan wabil jumlah lan kalawan wal hasil, kesimpulannya famaknal mahabbati utai maknanya mahabbah lin nabi warin nabi sallallahu alaihi wasallam iku husnul mutabi'ati, bagusnya mengikuti, wa mudawamatul muwafiqati, wa mudawamatul muwafiqati, dan mudawamah terus menerus ngelanggengake al muwafaqah, nyocoki lahu maring nabi. Yang disebut dengan mahabbah itu adalah orang yang berusaha mengikuti sunnah Rasul secara maksimal yang bisa dia lakukan. Tidak hanya itu, mudawamah al-muwafaqah, dia senantiasa menjaga mudawamah, istiqomah dalam terus menjaga sunnah itu. Makanya sunnah itu kan 24 jam ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kamu gak perlu semuanya sunnah kamu kerjakan. Kalau sunnah sholat ya, tapi yang penting mudawamahnya itu, istiqomahnya. Ya, setiap batal wudu itu kan sunnah, tidak pernah batal wudu. Kalau wudu sholat, banyak sekali sunnah. Atau apapun yang sampai ke mulut itu harus tangan kanan. Ujiannya ketika kamu makan dengan kerupuk, nah kerupuknya itu makan sampai ke mulut tuh kiri apa kanan? Nah, itu di situ letak ujiannya. Kerupuk itu jadi ujian. Kalau kerupuk kiri ya berarti udah gak ikut sunnah. Pokoknya ukurannya ke mulut itu harus diganti yang kanan, gitu loh. Kerupuk boleh pegang kiri, tapi ketika mau ke mulut ganti yang kanan. Nah, karena ini sudah ada tugasnya, ya, tugasnya sendiri. Itu sunnah Rasul. Dan begitu-begitu yang remeh-remeh itu kamu lakukan dengan niat apa? Mutabah, ya, dengan niat mengikuti, dengan niat husnul mutaba'ah, mengikuti apapun sunnah Rasul. Rasul pakai ya apa ya namanya sunnah, min qaulin fi'lin takririn sifatin, ya, semuanya adalah sunnah. Rasul senang pakai gamis, ya sunnah. Cuman kan tidak semuanya itu cocok, ya. Rasul senang warna putih, Rasul senang warna hijau, karena memang suasananya di Arab itu panas, yang bisa menyerap panas itu warna-warna gitu ya. Karena warna hitam di panas ya tambah panas. Ya. Apa? Nah kalau udah harus pakai 3 jari, nah itu yang nggak bisa ya. Ya kalau pecel masih bisa ya. Kalau soto itu pakai 3 jari. Dan disitulah kehebatannya Cina itu ya. Kenapa Rasulullah? Saya berpikir ketika saya punya kesempatan ke Cina itu, ke Beijing itu,
Saya mulai dari pesawat sudah berpikir, saya ingin tahu apa sih kenapa Rasulullah walau bisi itu apa rasanya. Memang benar, di Cina itu memang luar biasa, memanfaatkan segala potensi hidupnya untuk memperbanyak sebanyak-banyaknya uang. Jadi ukuran kesuksesan di Cina itu uang. Tuhannya uang. Tuhannya orang Cina itu uang. Memang uang. Sebenarnya kalau susu, kalau transaksi orang Cina 5 rupiah ditagih, Cina. Itu kalau ada uang bahil itu jadi uang Cina. Cina tapi Irak, budikan bisa. Ada yang begitu sebutannya. Dia kan orientasinya uang dan uang. Karena orientasinya uang dan uang, maka segala cara dia lakukan dengan uang. Termasuk tradisi suap, tradisi money laundering itu kan tradisi sama ya. Tapi memang luar biasa mereka. Misalnya di pojok-pojok ada orang main, ya main judi lah, tapi pakai apa itu astinan. Ada yang pakai kartu juga domino, taruhan uang. Itu ternyata yang ikut tua-tua, gak ada yang muda, tua-tua, kakek-kakek lansia itu. Dan itu difasilitasi oleh negara. Jadi orang tua di Cina itu olahraganya adalah judi. Kenapa? Biar tidak pikun. Kalau judi kan otak jalan kan, mikir kan. Kalau kita kan enggak, masih muda sudah istirahat, sudah malas berpikir sedikit ngantuk. Ya. Cina itu tidak boleh tidak berpikir, maksudnya dia harus, penduduknya harus produktif. Sampai kakek-kakek pun tidak boleh ikut, difasilitasi oleh saudara berjudi. Agar produktif. Kita masih muda aja udah capek diajak berpikir. Nah, bimbingan disertasi aja dikasih suruh baca buku itu. Tapi sudah capek. Lagi bala gitu. Ya kelebihannya kita di situ ya. Fungsional. Dan hebatnya lagi, di Cina itu hotel-hotel itu bukan nama kayak gitu, Gria Arkitektur. Namanya gedung itu pakai angka 8672. Jadi hotel-hotel apa? Hotel 7214 itu. Sampai nama hotel, nama gedung itu pakai angka. Itu artinya apa? Memang otaknya itu yang bukan otak apa kanan, tetapi otak kiri. Begitu kecerdasan itu yang terus dilatih. Kalau kita kan alasan keseimbangan, akhirnya diulang. Otak kanannya kaget, ini banyak melamunnya. Jadi budayawan yang tidak berbudaya itu, puisi, ya itu, modifikasi juga ya. Hebatnya lagi, apalagi dalam bidang teknologi, sana itu hobi industri banyak. Hobi industri itu banyak, perkampungan ya. Kenapa? Dia punya produk baru, dia beli iPhone, produk baru dibeli, dibongkar, dideder, diduplikasi. Jadi dia persis, dia meskipun 2 kali pakai langsung rusak, dan urusan nanti yang penting kan sudah terjual. Banyak produk-produk yang banyak mewarnai marketplace itu impor dari Cina semua. Impor dari Cina, hebat Cina. Beli dari Cina 1000, di sini jual 100.000. Nggak mesti untuk.
Fa ma'nal mahabbah lin nabi husnul mutaba'ati mudawatul muwafaqah lahu sallallahu alaihi wasallam. Kita pilih sunnah mana yang kita ingin istiqomah, ya. Sudah kita perbaiki betul sunnah itu dengan sungguh-sungguh menjalankan, dan kita istiqomah, tidak perlu terlalu banyak. Wa i'tiqadu wujubi nusrati dini, dan di dalam hati kita ada semacam i'tiqad, tekad akan kewajiban menolong dini, agamanya Nabi, al-qawim kang lurus, wadzabu dan membela an syariati saking syariatnya Nabi, al-mutahharati kang suci. Wal inqiyadu laha, lam tunduk laha marid syariatun Nabi, wasyauqu lam rindu ila iman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna muhabbah fi wujubi tawqiri wasyauqu lam rindu ila iman Nabi. Faslun fi wujubi tawqirihi wa ta'zimi amrihi wa birrihi alaihi salatu wassalam. Faslun ay hadha faslun fi wujubi tawqirihi, dalam kewajiban mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, wa ta'zimi amrihi, dan mengagungkan perintah Nabi, wa birrihi, dan bagusi Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi wajib ala kulli mukallafin ing atas setiap mukallaf apa tauqiruhu, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'zim amrihi, dan mengagungkan perintahnya Nabi, wa birruhu wa birruhu, bagus pada Nabi, tauqiruhu wa ta'zimu amrihi wa birruhu, wala farqalan ora-ono fi dzalika, ora-ono beda, fi dzalika, dalam mengkono-kono tauqir baina hayati, antara masa hidupnya Nabi, wa ba'da mamatihi, dan setelah masa meninggal wafatnya Rasul. Qala Allah azza wa jalla, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Surat apa ini? Apa? Al-Fatih. Al-Fatih. Ini dibaca betul. Iya tak? Masya Allah. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Itu Al-Fatih. Apa dia? Jadi macam betina apa? Bisa. Tadi saya pakai kan? Wafat. Apa Pak? Ya. Coba baca Pak. Coba. Sebelumnya. Jadi kelanjutannya apa bukan? Ya ayyuhalladzina amanu la taqaddimu. Kelanjutannya. Lain. Sebelumnya apa? Apa? Juz berapa Al-Fatih? Berapa?
Ayat berapa itu? 8. Arsalna syahidan walillahi junudu samawati wal ardi bukratan wa asila. Ya, inna arsalnaka syahidan. Inna satunggali ingsun Allah arsalnaka ngutus sapa ingsun Allah ka ing sira Muhammad syahidan menjadi saksi ay ala umatika tegese ngatasi umat sira fil qiyamati dalam hari kiamat wa mubasysyiran dan pembawa berita bunga apa mubasyir ay lahum marik umat fit dunya bil jannati dengan bawa kabar gembira bil jannah wa nadhira sebagai saksi sebagai pembawa berita gembira sekaligus nadhira pembawa berita peringatan ay mukhawifan tegese wong kang medeni nakut-nakuti fiha ing dalam dunia min amali su'in bintah min amali su'in saking berbuat jelek bintari dipeten-peteni bintari kalawan neraka. Untuk apa? Itu supaya beriman. Itu minu supaya beriman sapa sira akeh billahi kalawan Allah wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tu'azziruhu ay tansuruhu nolong hu tansuruh kepada Rasul hu Rasul wa tuwaqqiru lan memuliakan hu Rasul ay tu'addimu mengagungkan sapa sira akeh hu Rasul. Dhamiruhuma iku lillah au li rasulih. Dhamiruhuma utawi dhamir keduanya itu lillah au li rasulih. Wa tusabbihu lan tasbih sapa sirahu Allah ay Allah Ta'ala bukratan ing dalam waktu isu-isu wa asilan waktu sore ay bil ghadati dalam waktu pagi wal asyilan petang. Waqala berfirman sapa Allah la tuqaddimu baina yaday wa rasuli wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. Iki apa ini? Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang akeh wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina la tuqaddimu ojo mendahului sapa sira akeh baina yadaillah ing dalam ngarsane Allah wa rasulihi lan rasuli Allah wa taqula lutir sapa sira akeh Allah illa Allah sesungguhnya Allah iku sami'un alim dan maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi ittaqullah itu khasyatullah ya. Takwa itu intinya khasyatullah, takut kepada Allah. Orang takut itu karena mengakui orang yang ditakuti itu lebih hebat, itu takut. Ya, lebih dari kita itu maka kita menjadi takut. Nah itu yang seharusnya muncul di dalam diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang boleh kita takuti hanya satu,
yahzan, kan gitu ya. Tidak boleh takut pada siapapun dan tidak boleh susah terhadap apapun kecuali kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang menentukan hidup kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang mengatur segala kehidupan di dunia ini. Itu yang seharusnya kita takuti. Itu khasyatullah. Bertakwa itu seperti itu. Ya Allah itu maha segala-galanya. Kok takut kalau menuso? Itu kan gak benar. Menuso itu apa? Mencelakakan kita pun tidak bisa tanpa iradanya Allah. Ya kan? Manusia pukul orang juga gak bisa tanpa iradanya Allah. Mencelakakan, apalagi sampai membunuh, itu semuanya atas iradanya Allah. Nah, itu yang harus ditanam, khasyatullah. Rasa takut itu hanya kepada Allah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtil nabi. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang mengaku amanu kapodo iman sapa ladina la tarfa'u ojo meninggikan sapa sirake sautakum aswatakum apa sautakum? Aswatakum pira-pira suara sirake fauqa sautin nabi, melampaui suaranya Rasul. Aila tujawizu tegese ojo melampaui melewati sapa sirake aswatikum kalawan pira-pira suara sirake hatta ya belugha sautahu, hatta ing batasan ya belugha kang sampai apa sautahu suarane Rasul fadlan apa maneh ya'luhu lamun ya'lu pengguni sautahu. Artinya ngomong dan di depan kiainya itu, di depan Rasulullah tidak boleh keras-keras. Bisa dua orang, kok ada orang depan gurunya, depan kiainya ngomong keras-keras, cuma dua orang melihatnya, kiai ini budek atau santri ini kurang ajar, kan cuma dua itu. Itu pilihannya dulu. Kiai ini juga orang guru atau santri ini kurang ajar. Jangan sampai melampaui batas hatta la tujawizu bi aswatikum hatta yablugha sautahu fadlan. Jangan sampai melewati bi aswatikum hatta ing batasan. Kalau bahasanya Menteri Agama itu apa? Desibel. Ya. Kalau mic itu kan ada ukurannya ya, namanya kan desibel. Jangan sampai melampaui batasan hatta yablugha sautahu suaranya Nabi. Nabi itu biasanya bicaranya cuma Nabi itu kan punya kelebihannya. Hebatnya Rasulullah itu apa? Tingginya itu sama dengan orang biasanya. Cuman kalau kumpul dengan siapapun lebih tinggi sedikit. Itu Rasulullah. Dengan orang pendek dia lebih tinggi sedikit. Orang paling tinggi lebih tinggi sedikit. Itu Rasul. Jadi kalau duduk-duduk mesti kelihatan karena lebih tinggi sedikit. Itu Rasul. Ya. Ya orang Arab kalau mana Muhammad mesti kelihatan bahwa itu Muhammad. Karena Rasulullah itu lebih tinggi sedikit saja. Itu akhlak ya. Cerminannya Arab Rasulullah nggak pernah mau melampaui. Jadi kayak orang melihatnya seperti itu. Kalau bersuara Rasulullah itu ya suaranya ya pelan, cuma kedengarannya sampai keluar suaranya Rasulullah. Bukan melengking, kalau melengking kan menyakiti telinga ya. Nah,
fawqa sawtikum litakuna maziyatu alaikum la'iha. Iyalu fadlan apa mane apalagi iyalu lamun kumpul di sapa sira ru'en sautan nabi. Oke. Bal yalzamukum balik wajib kum ing sira kabeh apa at-tawud duha untuk melirihkan saw hatta yakuna sehingga ana apa sautun nabi iku fawqa aswatikum ing atase pira-pira suara sira akeh litakuna supaya ana apa maziyatuhu keutamaane sautun nabi alaikum ing atase sira akeh iku la'iha. Terasa wa manzilatu izdakum wadihah. Wa manzilatu utawi tempatnya panggonane sautun nabi izdakum iku wadihah terang bi ayyukhfadha kalau dia to meleret melirikkan apa as-sautu suara baina yadai dengan dalam arfi nabi wa yukhafitu al-mutakallim ilaih wa yukhafitu lan pelan-pelan alon-alon pelan-pelan sapa al-mutakallim ngomong ilaih maring nabi ta'ziman karena menagungkan wa takriman dan karena memuliakan wala tadharulah untuk mengeraskan membantarkan sapa sira akeh lahu maring nabi bil qauli dengan ngomong ai idza kallamtumuhu dalam ngomong sapa sira nabi kajahri ba'dikum li ba'din an ta'bata a'malakum. Ini ancamannya gini, kajahri ba'dikum kaya oleh suara kerasnya sebagian sira akeh li ba'din maring sebagian yang lain. Jangan bicara dengan Rasulullah itu disamakan dengan bicara foto karo kancamu. Ya. Apa ancamannya? Antah bata yeto lebur yeto hancur apa a'malukum pira-pira amal sira. Kebaikan amal sira akan hancur lebur hilang. Ai makhafatu tegese dikhawatirkan hubutuha leburnya, runtuhnya, rontoknya a'malikum, ya, pahala-pahala kamu akan rontok, akan runtuh karena kamu mengeraskan suara. Wa antum la tashurun, alil utawi sira akeh iku la tashurun, ora merasa ai bihubutiha kalawan hancurnya a'malikum. Amal kesolehan kamu itu kan hancur, sia-sia, lebur, ya. Kenapa? Karena tidak berakhlak itu. Jabat Rasulullah kok pada kalau koncoba, itulah harus dibedakan. Innal ladzina yaghudduna aswatahum aw yakhfidunaha inda Rasulillah imra'atan lil adab wal idlal ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum lit taqwa.
Innal ladzina sesungguhnya wong akeh yaquduna kang melirikkan memelangkan sapa alladzina aswatahum ing pira-pira suarane alladzina. Ini satu ayat ya, kelanjutan lain tidak satu surat. Oke. Innal ladzina yaquduna aswatahum au ayyuh yaqfiduna, terkesim melirikkan, memelangkan aswat inda Rasulillah, dalam Rasulullah, di depan di hadapan Rasulullah, ayat mura'atan tersisi karena menjaga lil adab bimanin tata kerama wal ijlali lan mengagungkan. Ulai kau tahu menurun kono alladzina wong akeh iku imtihanan jajal sapa Allah mencoba menguji sapa Allah qulubahum ing hatinya alladzina littaqwa maring takwa. Ay jarabaha littaqwa, menguji sapa Allah ing apa? Jarabaha littaqwa, jarabaha ing alladzina imtahana qulubuhum, jaraba jabal artinya uji qulubuhum littaqwa, karena takwa. Wa daraba, sama daraba melatih sapa Allah qulubuhum di masyaqqat, yang karena maring masyaqqat yang qulubuhum ay ilmi sirra, ay alima sirra, ay alima terkesikan di sirraha yang rahasiane takwa. Wa alaniyataha, lan alaniyanya kerasnya takwa, lahum maring wong akeh iku maghfiratun utawi pengampunan, ay katsiratun tegese akeh lisayyi'atihim maring kejelekannya alladzina, wa ajrun maghfiratun, wa ajrun dan pahala azimun kan gede, ay ala ta'atihim tegese ing atase oleh ta'ati alladzina ulaika. Wa tabaghi hadhil mura'a wallahu al-Fatihah. Alhamdulillah.